Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Purwaningsi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Abdul Goni, SEMAK. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan pertama yaitu akun, saldo awal, definisi persamaan akuntansi, dan bentuk persamaan akuntansi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu akun. Akun merupakan tempat mencatat transaksi keuangan yang mempengaruhi keseimbangan harta, utang, dan modal. Akun dibedakan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real merupakan jenis akun yang tercatat di neraca seperti utang, harta, dan modal. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang tercatat di laporan laba atau rugi seperti pendapatan dan beban. Akun dibedakan menjadi 5. Yang pertama, akun harta. Harta atau aktiva merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha sekarang. Harta dibedakan menjadi 4. Yang pertama, harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta investasi jangka panjang. Yang B, akun utang. Utang atau kewajiban merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan. Utang dibedakan menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. C. Akun modal. Modal merupakan kegiatan yang dimiliki atas sebagian harta perusahaan. Pencatatan modal pada akuntansi diikuti dengan nama pemilik modal. D. Akun pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan atas kegiatan usahanya. Pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. E. Akun beban. Beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan karena menjalankan kegiatan usaha. Beban dibedakan menjadi dua, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Dan kedua, yaitu saldo awal. Saldo awal adalah angka atau nominal yang dimiliki perusahaan pertama kali untuk melakukan sebuah usaha dalam neraca. Pada menu saldo awal ini, Anda dapat melakukan saldo awal usaha Anda per awal periode menggunakan Slacker Accounting. Saldo awal juga pondasi penyusunan pencatatan karena penetapan saldo awal akan berpengaruh pada laporan yang nantinya dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi. Nilai saldo awal hanya diinput satu kali dengan nominal yang sesuai dengan apa yang ada pada perusahaan. Penyusunan saldo awal akan memiliki pengaruh kuat terhadap laporan-laporan yang kita butuhkan dari penerapan sistem akuntansi. Kondisi ini membuat penyusunan saldo awal perusahaan tidak bisa dianggap enteng. Cara mengisi saldo awal. Pertama, klik daftar akun pada menu vertikal di kiri. Kedua, kemudian klik tindakan aturan saldo awal. Ketiga, pilih tanggal konversi, klik atur tanggal konversi. Keempat, kemudian klik angka pada kolom debit atau kredit untuk mengisi saldo awalnya. Kelima, jika sudah selesai mengisi saldo awal untuk akun-akun Anda, scroll ke bawah dan Anda akan melihat tombol berikut. 6. Pilih simpan sebagai draft dan klik tombolnya, atau langsung pilih terbit dan klik tombolnya. Ketiga, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ialah rumus persamaan yang menggambarkan hubungan antara hutang dan modal. Sumber daya yang dimiliki perusahaan disebut aset atau aktiva. Contoh aset adalah kas, tanah, gedung, dan peralatan. Bentuk rumus persamaan dasar akuntansi tersebut ditulis sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Jadi, fungsi persamaan dasar akuntansi ialah untuk menyusun laporan keuangan. Dasar persamaan akuntansi merupakan salah satu cara sederhana dan mudah untuk membuat laporan keuangan. Persamaan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan yang utama ada 5, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ketiga elemen seperti kewajiban dan ekuitas itu dikenal dengan nama neraca. Sedangkan 2 elemen lainnya seperti pendapatan dan beban itu dikenal dengan nama laporan laba rugi. Dan yang terakhir itu bentuk persamaan akuntansi.
Pertama, keseimbangan harta dan modal. Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan merupakan salah satu sumber untuk pembelanjaan dan untuk melakukan kegiatan kelancaran usaha. Maka, harta harus seimbang dengan modal atau sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan adalah sumber yang didapatkan dari pemilik perusahaan. Biasanya, sumber pembelanjaan disebut juga dengan nama ekuitas atau modal. Untuk itu, dapatlah persamaan harta sama dengan modal. Kedua, hutang ditambah modal sama dengan harta. Harta yang dimiliki perusahaan adalah aliran yang nantinya digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan perusahaan yang diperoleh lewat dua sumber, yaitu pemilik dan kreditur. Sumber pembelanjaan yang sudah diperoleh dari pihak kreditur kepada pemilik akan menjadi suatu kewajiban yang akan dikembalikan. Hal ini sering disebut sebagai kewajiban atau hutang. Hingga pada unsur ini, dalam sebuah perusahaan sudah pasti ada pendapatan dan beban. Pendapatan adalah kenaikan harta yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa. Sedangkan beban adalah penurunan harga karena merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan sifatnya menambah modal, sedangkan beban mempengaruhi modal, sehingga pendapatan dan beban mempengaruhi keadaan modal dalam persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaannya bisa dirumuskan harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi dengan beban. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.